Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Qala sallallahu alaihi wasallam, aqra'ul Qur'an wa tamsu ghaibahu. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk melanjutkan apa yang sudah kita awali dari kemarin, yaitu mempraktekkan hasil mempraktekkan metode tadabbur, mempraktekkan penerapan kita dalam membaca firman-firman Allah. Membaca firman Allah itu ada beberapa tingkat. Yang pertama itu hanya membaca, dan ini tingkatan orang yang awam lah, atau tingkatan awam lah, umum, hanya membaca. Ada tingkatan yang selanjutnya yang lebih khusus, itu membaca yang dipahami dengan makna lahiriahnya, dengan makna-makna lahirnya. Ada yang lebih khusus lagi, yaitu membaca disertai dengan penghayatan. Penghayatan ini yang kita sebut dengan tadabbur. Ini kita terapkan tuh. Langkahnya seperti biasa, kita heningkan diri kita siapkan diri kita untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan dari Allah, untuk mendapatkan untuk mendapatkan ilham dari Allah, untuk menerima pemahaman-pemahaman dari Allah tentang apa yang akan kita pelajari dari Allah juga. Oke. Selanjutnya silakan heningkan diri Anda, amati nafas Anda dan ikuti dia. Sampai Anda merasakan tenang dan kosong. Tidak ada lagi pikiran-pikiran yang menghalangi. Kalau ada, abaikan saja sampai benar-benar tenang. Tidak ada apapun yang menghalangi, termasuk pikiran Anda sendiri. Nah, kalau sudah tenang, sadari kebersamaan Anda dengan Allah, bahwasanya Allah tidak pernah lepas dari kita. Kita yang melepaskan diri dari pandangan untuk memandang Allah. Kembalikan pandangan itu dengan menyadari Allah yang Maha meliputi. Ya Allah. Sebut nama Allah, panggil Allah kuat-kuat, ya Allah. Allah, dengan penuh kerendahan hati, kerendahan diri, dan keikhlasan.
titipkan pada hamba pesan darimu yang tertuang dan yang tersimpan di balik firman-Mu yang agung, Al-Qur'anul Karim. Mohon kepada Allah limpahkan pemahaman daripada Al-Quran Al-Qadim. Tetap dalam kondisi demikian, tetap dalam kondisi menyadari Allah dengan kekosongan diri kita, kekosongan prasangka kita. Kita silaturahmikan diri kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, sang pembawa wahyu, penyampai pesan dari Allah berupa Al-Quran. Tetap dalam kondisi seperti itu, sadar Allah, dan dalam kerendahan hati, kekosongan pikir, kita silaturahmi ke Allah, ke Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkan rahmat dan salawat kepada baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam kami ya Allah kepada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau ridha dan ridhokan beliau agar kami dapat menangkap pemahaman dari Engkau ya Allah. Ya Allah. Oke. Tetap dalam kondisi seperti itu, saya dari Allah, silaturahmi dengan baginda Nabi sama Bapak Wahyu. Setelah kita ulas kemarin, yaitu ketika kita bersilaturahmi kepada Rasulullah melalui sholawat, itu Allah mengizinkan kepada baginda Nabi untuk menghampiri kita, dan Anda bisa merasakannya ketika Anda bersolawat. Ya, saya kira sudah sudah dapat memahaminya dan sudah mengalaminya. Kalau belum ya, semoga Allah segera memberi pengalaman itu kepada jenengan untuk bersilaturahmi dengan Rasulullah secara sadar, dan kondisi kita menyadari Allah dan Rasulullah. Itulah insyaallah pemahaman dari Allah kepada kita, insyaallah lebih deras. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Quran Surat Al-Baqarah mulai dari ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah kita ulas kemarin, di ayat pertama Surat Al-Fatihah itu adalah merupakan kunci untuk silaturahmi kepada Allah dan Rasulullah, juga kunci untuk menemukan pesan-pesan dari Allah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah utamanya ya. Anda yang sudah saya ajak berjalan kemarin, kita praktekkan kemarin, saya anggap pada hari ini juga langsung mempraktekkan bismillah itu, sehingga kita tidak perlu lagi mengulas bismillahirrahmanirrahim di ayat alif lam mim, karena bismillah dalam ayat-ayat selanjutnya selain Al-Fatihah itu bersifat sirri ghaib ya, tidak dituliskan tapi ada, dan itu memang faktor utamanya untuk menyibak rahasia-rahasia daripada Al-Quran sendiri. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Ini kita mengacu kepada ini, kalau kita ikuti apa yang kita pelajari dari apa yang dituliskan oleh Mbah
Haji Bisri Samsuri, maaf, Mbak Haji Bisri Mustafa ya, maaf, Mbak Haji Bisri Mustafa. Di sini dijelaskan oleh beliau, alif lam mim ini seolah-olah seperti ketok palunya hakim. Jadi kalau hakim dalam sebuah persidangan mau apa? Mau ini ya, mau memulai suatu acara, kita dulu tak agar hadirin memusatkan perhatian kepada hakim, fokus, seolah-olah seperti itu yang disampaikan oleh Mbak Bisri Mustafa. Ini pencapaian beliau, kita bisa menggunakannya, bisa juga tidak, terserah Allah menuntut kita. Kalau kita mengacu kepada pemahaman para sahabat, para tabi'in, beliau lebih memilih jalur amannya, yaitu serahkan pada Allah. Nanti Allah yang akan membimbing Anda untuk menemukan alif lam mim itu apa sih sebenarnya, ya. Dan pemahaman ini, pemahaman alif lam mim seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita jeda sebentar nih. Kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjut juga yang di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu tadi, kalau kita ikuti pemahaman para salafus saleh, itu beliau lebih menganjurkan agar kita lebih berkomunikasi kepada Allah secara langsung tentang pemaknaan alif lam mim. Ya. Dan ini juga kita pegang untuk jenengan-jenengan yang sudah belajar berkomunikasi dengan Allah. Silakan dikomunikasikan tentang alif lam mim. Ya, tadabbur jangan masing-masing. Nah, ini kan ada sesuatu yang insya Allah istimewa dari Allah ketika jenengan mengkomunikasikannya dengan Allah. Nah, cukup apa ya? Ya, yang tadabbur itu jenengan pakai dan gunakan. Serahkan ke Allah dan pengosongan pikiran. Kita berlepas dari segala ilmu, terlepas dari segala prasangka. Kita lurus ke Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, berdoalah di sana. Ya Allah, tunjukkan pada hamba apa yang maksud dari alif lam mim. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu utawi kitab la raiba ku ora ono kemamangan apa kitab fihi ing dalam kitab hudan kang dadi pituduh apa kitab lil muttaqina tumrap wong kang padha takwa kabeh, maring wong kang padha takwa kabeh. Dalikal kitab utawi kitab, dalika itu petunjuk, petunjuk ya. Dalika kan kata tunjuk, dalika itu petunjuk. Alkitab utawi kitab, kitab apa? Ini kalau kita apa ya? Kalau kita mengacu dari pemahaman ulama-ulama sepuh yang sudah wafat, sudah menelurkan banyak kitab-kitab tafsir, ini pada umumnya katakan ini iya Al-Quran. Dari kalau kita ini loh Quran gitu. Tapi ada juga yang menerangkan ya ini kitab yang ini bukan sekedar Al-Quran yang tertulis. Jadi ini kitab ini apa ya, panduan. Ini loh panduan.
dari Allah yang tidak tertulis maupun yang sudah tertulis, la raiba iku ora ana kemamangan, yang tidak ada keraguan. Maksudnya begini, Allah itu meletakkan kitab di dalam diri kita masing-masing. Kalau Anda baca kitab itu, tidak akan pernah ada keraguan yang membayangi Anda. Itulah kitab itu. Wujudnya bagaimana? Ya nggak berwujud kalau kitab yang ada di dalam diri kita. Anda bisa menemukan itu ketika Anda bersilaturahmi dengan Allah, silatun atau apa? Ya, dari Allah. Anda akan menemukan kitab itu, dan itu akan pasti selaras dengan Al-Quran. Jadi kalau ulama tafsir menyatakan zalikal kitab ini, Alkitab dikatakan sebagai Al-Quran, ya tidak salah beliau. Karena dimensi Al-Quran yang paling substansi, yang paling eksistensial itu yang ada di dalam diri kita masing-masing ini. Itu namanya kitab sebenarnya, yang paling sejati ya. Ini tidak ada keraguan, la raiba fihi, di dalamnya, di dalam kitab itu. Jadi kalau Anda membaca yang ada di dalam diri Anda dengan sendiri ini, Anda akan terdorong untuk mendapatkan keyakinan yang kuat. Oh iya ini, oh ya gini, oh ya ini, oh ya Allah ini. Ini udah paten dari Allah ya, agar kita berada di dalam jalan yang lurus, yang shiratal mustaqim, yang jejak itu, yang di Fatihah kemarin tuh ya. Zalikal kitab la raiba fihi. Lah ini kan penegasan dari Allah. Setelah Anda berbismillah, Anda menemukan kitab itu di dalam diri Anda. Kitab itu loh, kitab itu dalam diri Anda. Ini dijelaskan lagi dalam Al-Baqarah, zalikal kitab la raiba fihi. Hudan, hal tadi pituduh. Ya, hal tadi pituduh. Ini yang mensifati sifatnya kitab itu tadi itu menjadi penunjuk. Itulah. Kalau Anda ikuti kitab itu terus, Anda akan ditunjukkan oleh Allah terus. Mana ini harus ngapain? Kalian harus berbuat apa? Dan bagaimana? La hudan lil muttaqin. Dan kitab ini ditunjukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Ya, ada yang menerjemahkan takwa itu takut, khauf kepada Allah. Ada yang bilang takwa itu, yes, pokoknya beriman itu takwa. Ada yang seperti itu. Sebenarnya bagaimana? Ya, kalau kita ambil substansinya, takwa itu adalah getaran halus yang Anda dapatkan ketika Anda bersilaturahmi kepada Allah. Ya Allah, atau semacam kekuatan iman di dalam diri Anda, itu takwa namanya. Ini orang yang bertakwa adalah orang yang menemukan itu di dalam dirinya masing-masing. Dan ini satu rangkaian dari kita bilang raiba fihi hudal muttaqin. Orang yang bertakwa yang menemukan kitabnya. Kalau dia sudah yakin kepada Allah, dia menemukan petunjuk dari Allah, itulah kitabnya. Itulah yang menjadikan petunjuknya. Gitu ya. Semoga Allah melimpahkan kepahaman ini pada jenengan semua. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzi utawi mutakin iku, utawi pira-pira mutakin iku, yu'minuna kang padha percaya sapa wong, sapa ladzin bil ghaib, kelawan barang kang samar. Wa yuqimuna lan padha njumbenengake sapa wong akeh as-sholata ing salat, sembahyang. Wa mimma lan saking barang razaqnahum kang wis den paringake rezeki sapa
ingsun ing wong akeh yunfiquna bakal padha mbelanjakake sapa wong akeh saking rozakna iku mau. Jadi maksudnya gini, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang beriman kepada hal yang gaib, lalu mereka menegakkan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka. Ini yang terjemah literalnya. Alladzina itu kembalinya kepada al-muttaqin, yaitu orang yang telah mendapatkan kemantapan iman yang kemudian berubah pada sir, getar-getaran halus. Alladzina yu'minuna, ya tadi iku wong sing padha percaya. Yang iku lho Allah. Gitu ya. Itu dari Allah getaran itu. Petunjuk itu dari Allah. Mereka itu beriman dan iman itu tumbuh kepada dalam dirinya. Yu'minuna. Satunya seperti itu. Terangkan alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada hal yang gaib. Yu'minuna sendiri adalah yang beriman pada apa yang telah mereka dapatkan, karunia dari Allah tadi, iman itu tadi. Bil ghaibi, kelawan barang yang samar, maksudnya dengan perkara yang tidak tampak. Tampak enggak itu iman, tampak enggak itu tadi takwa, tampak enggak rasa sir itu tadi, tampak enggak rasa getar-getaran hal tadi, enggak tampak. Dan perkara gaib juga. Allah di Al-Baqarah yang pertama ini, ayat pertama ini, dia mencoba menegaskan kepada hamba-hambanya yang dia kebingungan, bener ini apa enggak sih, bener ini apa enggak sih, bener ini enggak sih gitu. Dan di sini kan Allah menegaskan, ya itu sebenarnya. Kalau ada keraguan tinggalkan, ya itu sebenarnya yang benar itu, yang telah kamu dapati dari perjalanan sulukmu, perjalanan spiritualmu, yang kamu dapati dari kesadaranmu atasku. Karena siapapun yang berjalan kepadaku, aku yang akan menyambutnya sendiri. Itu, ya Allah. Itu ya. Baik. Wa yuqimuna sholata, wujud daripada yu'minu bil ghaib ini itu adalah wa yuqimuna sholat, jumenengake sholat. Kita berhenti sejenak dulu nggih. Ya Allah. Ya Allah. Maaf. Kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqimuna sholat itu wujudnya dari yu'minuna bil ghaib. Orang yang telah beriman itu dan digerakkan oleh Allah kepada penegakan sholat. Jadi penegakan sholat ini bagaimana toh? Penegakan sholat ini adalah sholat yang Anda sendiri itu adalah yang berjalan kepada Allah dan tubuh Anda digerakkan oleh Allah. Itu yuqimuna sholat. Di sini Mbah Bisri Mustafa menerjemahkannya dengan bahasa yang gamblang ya. Podon jumenengake sapa wong. Jumeneng iki cecek ini loh. Diri lurus ke Allah itu. Nah, ini ya. Yuqimuna sholat. Inilah insyaallah jenengan akan dipimpin Allah sendiri, dan nanti kalau memang sudah waktunya akan kita ulas juga tentang sholat yang sedemikian rupa, karena Allah nanti yang menerangkan kepada kita semua. Untuk ayat yang ketiga ini kita berhenti dulu pada kondisi ini tadi. Jadi yang intinya jenengan sudah beriman, maka Allah akan mensuratkan Anda. Wa mimma la saking barang, yang perkara apa saja, atau
bentuk material apa saja. Razaqnahum kang wis den paringake rezeki sapa ingsun ing wong akeh. Ning sira. Jadi Allah belum selesai ya. Yung fiquna kang padha manjati sapi wong-wong saking rezeki ku mau. Maksudnya gini, yaitu kalau di bahasa Indonesia kan itu mereka yang menginfakkan sebagian rezekinya kepada yaitu mereka yang telah menginfakkan sebagian rezekinya. Begitu aja ya. Nah, ini ya. Banyak sampai wong. Jadi mereka itu kemudian buah daripada iman yang telah kita dapatkan, yang telah didapat oleh banyak orang-orang, yang telah didapatkan oleh orang-orang yang benar-benar mendapatkannya dari Allah, kita akan digerakkan oleh Allah juga kepada nafkah. Maksudnya itu infak, zakat, sedekah. Dan sedekah ini bukan lagi dengan kemauannya, bukan lagi dengan nafsunya. Segini kusah, sedekah. Padahal Allah sudah memerintahkan sedemikian itu, tapi kok masih ingin terus. Ini juga sedikit lepas kendali ya. Yang benar itu sedekah itu dari Allah, yang berakan adalah Allah. Ketika kita mengeluarkan uang, itu yang mengeluarkan adalah Allah. Bagaimana bisa tahu kalau itu dari Allah? Lu kan udah memegang yang namanya mutakin tadi itu. Kalau udah mutakin, udah muncul mukmin, udah pasti kenal itu. Oh, ini dari Allah. Saya harus bersedekah sekian. Saya harus bersedekah sekian kepada ini dan kepada itu. Itu jelas nanti petunjuknya. Insya Allah Anda sudah kenal. Dan bagi Anda yang menyimak ini lewat streaming ya, ini hanya lewat streaming, yang kebetulan belum menemukan mutakinnya, silakan Anda lebur dalam Bismillah. Kalau Anda kurang paham, nanti jenengan bisa mengkomunikasikan dengan saya. Kita silaturahmi, kita kabar bersama. Insya Allah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kepada Al-Quran. Kita sampai pada ayat 3 tadi, kita menemukan bahwasanya sholat dan sedekah itu juga semestinya adalah Allah yang menggerakkan, bukan nafsu kita. Peribadatan kita nanti bukan karena ego kita, tapi karena Allah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Allah, ini Allah menjawab apa yang Anda ragukan, apa yang Anda pertanyakan tentang bagaimana coba seperti itu tadi. Bagaimana kita bisa tahu ya? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina lan wong akeh, kira-kira wong akeh. Yu'minuna kang padha percaya sapa wong alladzin, yaiku sapa wong akeh, bima kelawan barang unzila kang wis den turunake apa barang ilaika maring sira, wa malan barang unzila kang wis den turunake apa barang min qabli saking sadurunge sira, min qablik ayat demi sira, wa bil akhirati lan kelawan akhirat, dina akhir. Hum utahe wong akeh iku yukinuna padha ngiyakinake sapa wong akeh. Begini maksudnya. Walladzina yu'minuna, itu mereka yang meyakini apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada mereka. Apa? Kitab tadi ya. Kitab yang ada di dalam diri kita masing-masing. Allah sudah menemukan kitab, kita yakin itu dari Allah.
unzila ilaika wa ma, dan apa yang telah diturunkan kepada orang-orang sebelumnya. Dan ini salah satunya Al-Qur'an ini. Apa yang ada dalam diri jenengan, kitab yang ada dalam jenengan, yang kitab yang ada di dalam diri jenengan, itu pasti selaras dengan apa yang didapat oleh orang-orang terlebih dahulu, para salafus saleh, para ulama billah, Rasulullah sendiri juga Rasul-Rasul sebelum Rasulullah, itu pasti sama, selaras, karena itu juga dari Allah. Wabil akhirati hum yuqinun, lan kelawan hari akhirat kumpul, dan pada hari akhir itu mereka juga beriman. Hari akhir ini kan yang yang akbar itu hari akhir adalah kiamat nanti. Cuma dalam tataran batiniah kita, hari akhir itu juga berarti seperti Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin itu. Ketika kita memasrahkan diri kita kepada Allah, ketika kita memasrahkan keilmuan kita kepada Allah, ketika kita memasrahkan ego kita kepada Allah, ketika kita memasrahkan prasangka kita kepada Allah, disitulah hari akhir itu berada. Ya. Jadi ini jawaban dari ayat sebelumnya yang jenengan masih ragu. Bagaimana kita kok bisa mengetahui itu? Bagaimana kita bisa tahu itu dari Allah? Bagaimana kita bisa mencapai sholat itu dari Allah? Kembali lagi Allah menegaskan, yaitu mereka yang meyakini kitab itu dariku. Seperti itu. Nah, semoga Allah melimpahkan kepahaman ini kepada kita. Di ayat selanjutnya, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ta'i mengkono-mengkono wong kang den sifati, yaitu orang yang yu'minuna bil ghaibi yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik bil akhirati hum yuqinun. Tidak sebelaika ala hudan iku tetep ing atase petunjuk. Ulaika ta'i mengkono-mengkono wong kang den sifati ala hudan iku tetep netepi ing atase pitutur min rabbihim saking pangerane wong kang wis den sifati. Wa ulaika ta wong kang wis den netepi sifat-sifat kang wis dinutur muflihuna, yaiku wong kang padha bejo kabeh. Jadi ini pemantapan lagi dari Allah. Ulaika hudan min rabbihim, yaitu mereka yang telah mengikuti petunjuk dari Allah. Ya, hudan min rabbihim, dari Allahnya. Ya, itulah mereka orang yang beruntung, yang bejo. Jadi kalau Anda sudah menemukan kitab, Anda sudah berbismillah, Anda sudah berfatihah, Anda kemudian ditemukan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah kitab Anda sendiri, ikuti itu, jangan dilepas. Kalau tiba-tiba keraguan muncul karena faktor Anda terlalu sering bergaul dengan orang sekitar, segera dialogkan kepada melalui Al-Quran, pada Allah melalui Al-Quran. Tadabbur itu ya, itu yang sudah kita pelajari ya. Tadabbur itu kalau mencari petunjuk kita buka acak itu ya. Kalau ini kan kita tadabbur tafsir, woi, ada lagi ada. Ini kita tadabbur sesuai dengan penataan yang telah Allah ilham kepada para salafus saleh. Kita menadabburinya sesuai dengan apa yang telah Allah ilhamkan kepada Sayyidina Utsman insyaallah ya, yang menyusun Al-Quran sedemikian rupa ini. Kita menadabburinya literatur ini ternyata sama kan di perjalanan spiritual. Kita kembali lagi pada ini tadi, kalau Anda tiba-tiba kok kurang yakin atas kitab Anda sendiri, segera lakukan silatun, pengosongan diri, pengosongan pikiran, pengosongan prasangka, pengosongan ilmu. Tanyakan kepada Allah, ya Allah, apakah benar ya seperti ini? Itu nanti
Nanti buka Al-Qur'annya, ketemu. Kalau udah ketemu dalam Al-Qur'annya jangan membantah lagi, sama persis dengan apa yang baginda Nabi dapatkan. Gitu nggak kira-kira? Ya Allah, subhanallah. Ini 5 ayat. Ini 5 ayat kalau kita rangkai daripada Al-Fatihah. Itu ini pemantapannya. Kalau Al-Fatihah itu kan rangkumannya daripada seluruh Al-Quran, dan ini penjabarannya, dan ini pemantapan dari Allah. Karena kalau orang tidak terus disuplai pemantapan oleh Allah, itu kalau bergaul dengan orang lain bisa-bisa dia apa ya, jatuh, beledot itu apa ya, apa itu beledot, apa itu, ya dia ikut-ikutan. Pemantapan lagi, balikan lagi, kembali lagi. Ini mulai Al-Baqarah sampai selanjutnya, nanti insya Allah seperti itu perjalanannya. Kita ikuti ya, Allah yang akan menunjukkan kita. Selanjutnya ini ada ya, kita berhentinya di Ain. Kita berhenti di Ain aja, ini pas kalau di Ain. Kalau di ayat 5 kok kita masih ngambang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi sedikit. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina temene wong akeh kekafaru kang padha kufur sapa wong akeh. Sawa'un 'alaihim sawa'un iku padha alaihim ing atase wong akeh a'anzartahum apa to meden-medeni sira Muhammad ing wong akeh. Apa to meden-medeni sapa sira wong akeh am lam tunzirhum utawa ora meden-medeni sira ing wong akeh, sira Muhammad ing wong akeh. La yu'minun iku ora padha percaya sapa wong akeh. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diweteni apa to ora diweteni iku padha wae, padha ora beriman. Dikasih peringatan ataupun tidak kalau orang sudah menutup dirinya, ya Allah, ya tetap aja tidak akan percaya. Ya, kalau Anda sudah mulai berprasangka pada orang, kalau jenengan sudah mulai berprasangka pada orang lain, sebaik apapun orang itu berlaku, sebaik apapun Allah melimpahkan hikmah dari orang itu, Anda tidak akan menemukan hikmah itu. Anda sudah tertutup sendiri daripada orang itu. Contohnya, itu contoh kepada sesama orang. Ini terhadap keimanan pada dirinya. Kalau orang sudah ragu terhadap dirinya dan tidak mau berbalik kepada Al-Quran, tidak mau berserah, ya sama saja. Kita sampaikan Al-Quran ataupun tidak, ya sama saja, tidak ada pengaruhnya. Ya ini kan seperti itu ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang itu kalau sudah menutup dirinya, sudah mulai berprasangka, ya sama saja. Kita sampaikan kabar dari Allah ini ataupun tidak kita sampaikan, mereka tidak akan pernah percaya kalau ini benar-benar dari Allah. Insya Allah kalau ini paham, insya Allah udah. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Khatama wus ngucap, wus nutup sapa Allahu Allah ala qulubihim ing ngatasi pira-pira atine wong akeh. Wa ala sam'ihim lan ing ngatasi pangrungonane wong akeh. Wa ala absarihim lan yen iku tetep ing ngatasi pira-pira peningale wong akeh. Isyawatun utawi tutup. Walahum lan iku tetep keduwene wong-wong akeh
pira-pira akeh. Adzabun utawi azab siksa. Sifat azab azimun kang agung, azab kang gede. Dikala orang udah kafir menutup dirinya, Allah juga akan menutup itu. Khatamallah ala qulubihim, kepada hatinya, agar hatinya membeku, agar hatinya terhijab daripada Allah sendiri, daripada cahayanya Allah, daripada hidayah Allah. Wa ala samihim, lan kepada pendengarannya. Sebagus apapun hikmah yang Allah telurkan melalui orang-orang pilihannya, itu tidak akan sampai kepada orang-orang yang telah menutup dirinya sendiri, sehingga Allah menutup juga kepada pendengarannya. Wal absarihim, dan Allah akan menutupkan juga kepada penglihatannya. Allah itu melimpahkan hikmah dalam berbagai kondisi dan situasi, dalam setiap gerak, setiap keadaan. Itu akan ditangkap oleh mereka yang terbuka hatinya, tidak kafir, tidak menutup dirinya. Mereka langsung beriman itu ya. Tapi kalau buat mereka yang kufur, yang menutup dirinya sendiri, Allah juga menutup penglihatan orang itu daripada hikmah yang tersebar di seluruh alam semesta. Jadi kalau kita kok tidak dapat mengambil hikmah, ya Allah, segera kita sadari diri kita sendiri. Ya Allah, apakah saya telah kafir ya Allah? Segera beristighfar kepada Allah. Allah basari misyawatun ya kan? Misyawatun kelawan tutup dengan hijab, iswah dengan hijab. Seperti ini, kalau kita udah menemukan seperti ini, indikasi seperti ini dalam diri kita, ya Allah, saya tidak menemukan hikmah darimu ya Allah. Segera beristighfar kepada Allah, segera mohon maaf, dan segera minta kepada Allah untuk dibukakan hijab itu daripada diri jenengan sendiri. Semoga Allah membuka hijab itu kepada kita, yang apabila kita luput, kita kufur, segera Allah membuka hijab itu. Walahum adzabun azim, dan kepada mereka yang ditutup oleh Allah, itu azab yang pedih, azab yang besar. Azab yang paling besar ya tidak bisa menjangkau, tidak bisa bermakrifat kepada Allah, tidak bisa menyadari Allah. Ya, bisa menyadari Allah, itu azab yang paling pedih daripada Allah. Daripada azab Allah maksud saya. Dan semoga kita tidak digolongkan orang seperti itu, dan semoga kita digolongkan oleh orang-orang yang beriman oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Fatihah. Wujud syukur kita kepada Allah itu insya Allah akan menguji kepahaman kita dari pelajaran-pelajaran yang telah Allah berikan kepada diri kita. Itu ya, di setiap kita berkomunikasi melalui Al-Quran, setiap kita berdialog dengan Allah, dengan Rasulullah, bersilaturahmi dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan kekasih Allah, jangan lupa kita bersyukur pada Allah, karena hikmah-hikmah daripada kekasih Allah, insya Allah akan Allah tetapkan dalam diri kita apabila kita bersyukur pada Allah. Amin. Cukup sekian. Kita satukan Allah bersama-sama. Kita syukuri apa yang telah kita dapatkan pada hari ini, dari ayat 1 sampai ayat 5 Al-Baqarah. Kita heningkan diri kita. Kita sambung ke Allah, dan kita bersyukur atas limpahan karunia dari Allah daripada Al-Quran.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.